Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafif Ramadan dengan NIM D1D022039, kelas R001, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi. Penjelasan pada materi ekologi ini adalah: yang pertama, pengertian ekologi; yang kedua, konsep ekologi; yang ketiga, ruang lingkup ekologi; dan yang keempat, manfaat ekologi. Pengertian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi dari Jerman pada tahun 1866 silam. Ernest Haeckel mendefinisikan ekologi sebagai ilmu komprehensif yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Sementara itu, Krebs mendefinisikan ekologi sebagai pengetahuan ilmiah mengenai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme. Sedangkan Richeleups menyebut ekologi sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan yang mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Dan lanjut, sini saya akan menjelaskan lagi tentang konsep ekologi. Ada beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Yang A yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup, di antaranya air, suhu, udara, tanah, cahaya, matahari, dan topografi. Yang B, komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, berdasarkan perannya dalam ekosistem. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Dan lanjut, kedua, ekosistem. Tansley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem ini berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi terkait siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem. Sementara itu, Odum pada tahun 1971 mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme atau komunitas di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungan sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Yang ketiga, interaksi. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Yang keempat ialah suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Ada dua konsep suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Berikut penjelasan keduanya. Yang A ialah suksesi primer. Suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lainnya. Dan yang B ialah suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, masih ada yang tersisa.
misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran tanah longsor, pembukaan lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ialah ruang lingkup ekologi. Beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Ketiga, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat ialah ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima ialah biosfer. Adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Dan keenam, lanskap. Energi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Ketujuh, global. Ruang lingkup global bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang manfaat ekologi. Mempelajari ekologi memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Manfaat ekologi yaitu yang pertama, mengenal keanekaragaman hayati, mengenal perilaku makhluk hidup, pemetaan konsumsi pangan, menekankan munculnya sumber penyakit manusia, menekankan ledakan hama dan penyakit tanaman, solusi masalah energi, solusi masalah pertanian, menekankan pencemaran lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.